Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Fakultas Tarbiyah, Prodi PIAUD kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkah. Sudah tidak asing lagi bahwa orang-orang Islam di Indonesia banyak yang mempraktekkan dan meyakini konsep keberkahan. Karena dipandang suatu kebaikan tersendiri bagi mereka, konsep berkah tidak hanya dimiliki dan diyakini oleh ormas Islam tertentu, melainkan sudah umum di masyarakat yang tidak berormas sekalipun. Karena memang keberkahan dan ngalap berkah sudah menjadi tradisi turun-menurun dari sebelum Islam hadir di Indonesia, hanya berbeda istilahnya saja. Makna berkah. Menurut bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab barokah atau al-barokah. Artinya nikmat. Kamus Al-Munawwir 1997-78. Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarak dan tabaruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 179, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Menurut istilah, berkah atau barokah artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Yang berarti barokah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah, yang kebaikan itu dapat menjadi langgeng dan bahkan dapat menambah kedekatan seorang yang diberi kepada Allah yang Maha Pemberi. Ekstensi berkah. Barokah memiliki signifikansi yang sangat fundamental sehingga sebuah barokah menjadi hal yang sangat dicari terutama di kalangan santri sebuah pesantren. Dalam istilah dunia pesantren, representasi pencarian barokah biasa disebut dengan tabarrukan, ngalap berkah dan sebagainya. Kepercayaan terhadap barokah menjadi salah satu sarana dalam penanaman nilai karakter yang dinilai efektif dalam membentuk karakter terpelajar. Kepercayaan mengenai barokah pula lah yang menjadikan ciri khas tertentu seorang santri serta hal yang nyata yang membedakan antara santri dengan pelajar lembaga pendidikan lain. Sebuah barokah akan sulit jika dipahami dengan nalar manusia. Barokah nyata adanya tetapi sangat abstrak jika dipahami dari sudut pandang matematis. Memang tidak ada pelajaran khusus, tapi kehidupan praktis di pesantren secara alami telah memberikan bimbingan mengenai barokah. Seseorang boleh menjadi orang yang sangat pintar, tetapi bila tidak ada barokah yang menyerta, ilmunya bisa jadi tidak membawa kemanfaatan untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Seseorang boleh jadi kaya raya, bergelimang harta, tetapi jika tidak mendapat suatu barokah, maka harta yang berlimpah tersebut tidak akan terasa manfaatnya dan tidak terasa akan cepat habis pula. Bahkan bisa jadi harta tersebut membuat pemiliknya menjadi susah. Lain halnya dengan orang yang hidupnya hanya pas-pasan. Namun banyak barokah yang didapat, seseorang ini akan merasa hidupnya selalu tercukupi dan tidak akan pernah merasa kekurangan sehingga ia akan hidup dalam ketenteraman. Betapa banyak santri yang ketika masih nyantri di pesantren nilai pendidikannya biasa-biasa saja, bisa dikatakan tidak menonjol apalagi pintar. Namun karena barokah yang didapatnya ketika sudah terjun di masyarakat, mereka menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh, disegani oleh masyarakat. Ayat-ayat tentang berkah disebut dalam Al-Quran surat Sa'ad ayat 29. Ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Dalam ayat lain disebutkan juga kata berkah. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf 96. Makna berkah dalam Al-Quran.
Berkah dalam Al-Quran adalah langgengnya kebaikan. Kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Sebagaimana doa keberkahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca saat tasyahud mengandung dua makna di atas. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, maksud dari ucapan doa keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Doa keberkahan ini mengandung arti pemberian kebaikan karena apa yang telah diberi pada keluarga Ibrahim. Maksud keberkahan tersebut adalah langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan. Inilah hakikat barokah. Di situ dapat disimpulkan barokah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah, yang kebaikan itu dapat menjadi langgeng dan bahkan menambah kedekatan seseorang yang diberi kepada Allah yang Maha Pemberi. Untuk mendapatkan berkah, maka banyak jalan yang bisa dicapai. Salah satu cara untuk mendapatkan berkah maka harus taat kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikianlah penjelasan tentang berkah atau barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.